'cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's Hai teman-teman, apa sih itu Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuannya berguna untuk mengatur kegiatan di internet agar tidak merugikan orang lain. Pasal-pasal kontroversialnya, pasal 27, yang mana melarang penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Seterusnya ada pasal 28 yang melarang penyebaran berita bohong dan penghinaan yang menyebabkan konflik SARA. Setelah dijelaskan pengertian dari Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik, di sini saya akan menjelaskan dampak dari penyalahgunaan undang-undang ini. Penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan juga terjadi potensi kriminalisasi. Yang pertama yaitu pembatasan kebebasan berpendapat. Pasal-pasal dalam undang-undang ini dapat menyebabkan pembatasan dalam berpendapat, bahkan terhadap pendapat yang mengkritik. Masyarakat dapat merasa terancam jika menyampaikan pendapat yang dianggap kontroversial dan juga menyinggung pihak-pihak tertentu. Yang kedua yaitu ada kriminalisasi. Penegakan hukum, kasus pencemaran nama baik dalam undang-undang ini menjadi pro dan kontra dan berpotensi disalahgunakan hingga berujung pada kriminalisasi. Masyarakat yang menyampaikan kritik ataupun pendapat yang dianggap mencemarkan nama baik dapat dijerat dengan pidana. Selanjutnya yaitu ada kesalahpahaman dan kesulitan dalam proses hukum. Penerapan undang-undang ini menghadapi tantangan terutama dalam penafsiran berbagai elemen undang-undang. Seperti apa yang dimaksud dengan kerugian konsumen akibat berita palsu, ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesulitan dalam terjadinya proses hukum karena interpretasi yang berbeda-beda. Yang terakhir itu ada penyebaran misinformasi. Kemunculan media sosial telah membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat, termasuk dalam hal penyebaran misinformasi yang menyebabkan lebih sulitnya informasi tersebut untuk divalidasi keabsahannya di platform digital. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikan berita di media sosial. Meskipun Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik ini memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi individu yang melakukan transaksi elektronik dan juga mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi, namun implementasinya yang kurang tepat dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemahamannya lebih dalam terkait undang-undang ini baik bagi pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara minat membaca masyarakat Indonesia ini masih terbilang Indonesia sangat rendah. menduduki peringkat 62 dari 70 negara dengan tingkat literasi terendah. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui apa sih dampak penyalahgunaan UU ITE, selanjutnya kita akan membahas seberapa penting sih literasi digital itu. Jadi, literasi digital itu sangat penting bagi kehidupan kita agar kita tahu hak dan batasan untuk memposting sesuatu di media sosial atau internet, agar kita tidak gampang kena pasal hanya dengan postingan atau opini pribadi kita yang kita upload di media sosial atau internet. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa sharing sebelum sharing. Jadi jangan lupa terapkan literasi digital kalian dalam kehidupan sehari-hari ya. Bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi kita akan sayangnya coba melihat seperti apa Indonesia berada di minat baca masyarakat Indonesia atau Indonesia berada di ranking 62 dari 70 negara di dunia. naik satu
Oke, teman-teman udah tahu kan betapa pentingnya belajar literasi digital? Terus apa aja ya yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa agar kita tidak terkena penyalahgunaan Undang-Undang ITE? Nah, teman-teman harus tahu nih, yang pertama kita bisa belajar tentang Undang-Undang ITE itu sendiri, dan kita harus mengetahui apa aja sih hak digital yang kita peroleh. Lalu teman-teman bisa lebih bijaksana lagi, lebih bertanggung jawab lagi di media sosial. Seperti kata teman kita sebelumnya, saring dulu sebelum sharing. Nah, kita juga bisa nih melakukan dukung gerakan revisi UU ITE yang lebih adil dan tidak mengekang kebebasan berpendapat. Nah, sekian dulu teman-teman. Bye.